Sang Resi diberi waktu paling lambat 4 pasar untuk menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang. Nanti akan ditanya tentang kesanggupan Sang Resi membunuh Penangsang, kata prajurit itu. Prajurit, aku harus menyelesaikan laku yang sedang aku jalani. 3 pasar menjalani Topo Kungkum, 3 pasar Topo Ngidam, 3 pasar Topo Ngalong. Setelah 8 pasar, aku akan menghadap Kanjeng Sultan di Pajang. Karena aku baru menjalani pasar Topo Kungkum, masih perlu waktu 8 pasar lagi untuk menyelesaikan topoku ini, kata Resi Suwelo. Titah dari Kanjeng Sultan paling lambat hanya 4 pasar. Jadi sebaiknya topo Sang Resi dibatalkan saja, kata Paing. Tidak bisa, prajurit. Kalau aku batalkan, kekuatan yang telah terhimpun akan memukul diriku sendiri. Aku bisa terluka parah, kata Resi Suwelo. Berarti Sang Resi tidak bisa menyelesaikan Topo Kungkumnya lebih cepat, tanya utusan Pajang. Tidak bisa, tapi aku ingin mengikuti sayembara ini. Kau tahu betapa luas tlatah yang dijanjikan oleh Kanjeng Sultan. Dan nanti aku dapat diangkat menjadi seorang adipati Mentaok sekaligus adipati Pati, kata Sang Resi. Aku tidak bisa melanggar batas waktu dari Kanjeng Sultan, Sang Resi. Paling lambat 4 pasar, kata prajurit Pajang. Wah, aku juga tidak bisa membatalkan topoku. Aku bisa terluka di dalam, kata Sang Resi. Begini saja, Sang Resi. Apabila sampai 8 minggu tidak ada yang mampu membunuh Penangsang, maka aku akan kembali lagi ke sini untuk memberitahukan pada Sang Resi supaya bisa kembali mengikuti sayembara. Begitu, Sang Resi? Tanya utusan dari Pajang. Kau tidak usah kemari. Kalau sampai Topo Ngalongku telah selesai, aku akan pergi ke Jipang. Dan kalau saat itu Arya Penangsang masih hidup, aku akan segera ke Pajang menghadap Sultan Hadiwijaya. Begitu, prajurit, kata Resi Suwelo. Baik, Resi, aku mohon pamit, kata prajurit. Ya, sahut Resi Suwelo. Kemudian prajurit itu bersama Cantrik segera berjalan ke pinggir sungai ke tempat semula. Dingin sekali, kata prajurit itu menggeremang. Malam ini aku nanti ikut tidur di sini. Besok pagi aku akan melanjutkan perjalanan lagi, kata prajurit ketika sudah sampai di tepi sungai. Malam itu mereka bertiga membuat perapian di tempat yang agak kering. Sementara Resi Suwelo meneruskan merendam dirinya di air sungai Serayu. Malam yang sepi dilalui oleh prajurit Pajang dengan tidur di tepi sungai. Hanya suara gemericik air yang terdengar terus-menerus tanpa henti bersamaan dengan suara jengkerik yang selalu menggetarkan bulu sayapnya. Dan pada itu woro-woro sayembara membunuh Arya Penangsang telah tersebar luas di seluruh tlatah Demak Lama. Dan ternyata berita itu juga sudah sampai di Kadipaten Jipang. Di pendopo Kadipaten Jipang, Arya Penangsang duduk di kursi. Dengan mata melotot, ia memandang ke arah prajurit Sandi yang melaporkan berita ini. Jadi betul, kau telah mendengar woro-woro ini? Tanya Arya Penangsang dengan suara bergetar. Betul, Kanjeng Adipati, kata prajurit Sandi itu. Sabar, Kanjeng Adipati, kata Patih Metaun yang sedang duduk bersila di depannya. Oh ya, Paman Patih, aku sedang berpuasa. Tidak boleh marah, kata Arya Penangsang. Patih Mataun tidak menjawab. Ia bersiap mengingatkan kalau junjungannya menjadi marah. Jadi memang ada sayembara berhadiah dari Karebet itu,
tanya Adipati Jipang. Betul Kanjeng Adipati, kata prajurit Sandi itu. Apa bunyi sayembara itu? Tanya Adipati Jipang. Siapapun yang mampu membunuh Adipati Jipang Arya Penangsang akan mendapat hadiah bumi pati dan alas Mentaok, kata prajurit itu. Mendapat hadiah bumi pati dan alas Mentaok? Tanya Penangsang. Kasinggihan dawuh Kanjeng Adipati, kata prajurit Sandi. Pengecut, ternyata Dimas Hadiwijaya tidak berani menyerang Jipang. Sultan Pajang yang gagah perkasa sedang mencari Sroyo untuk membunuhku. Tetapi aku tidak takut. Siapapun Sroyo yang akan datang ke Jipang akan aku hadapi, kata sang Adipati. Paman Metaun, ternyata kepalaku harganya sangat mahal, Paman. Kepalaku saat ini seharga bumi pati dan alas Mentaok, kata Adipati Jipang selanjutnya. Ya Kanjeng Adipati, Sultan Hadiwijaya kelihatannya memang tidak berani menyerang Jipang. Madeg menjadi Senopati Agung Pajang, kata Patih Metaun. Aku akan menunggu siapapun orang yang akan datang ke Jipang untuk mengikuti sayembara mendapatkan bumi pati dan alas Mentaok. Dan orang itu akan merasakan pusakaku keris Kyai Setan Kober, kata Arya Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, Kanjeng Adipati harus sabar, kata Patih Metaun. Ya Paman, aku akan beristirahat dulu supaya aku tidak mudah menjadi marah. Kau pulanglah ke rumahmu para jurit, kata Arya Penangsang. Lalu ia pun bangkit dan berjalan menuju ke kamarnya. Setelah Adipati Jipang masuk ke kamarnya, Patih Metaun berkata kepada prajurit Sandi yang masih duduk di dekatnya, kau pulanglah, beristirahatlah. Terima kasih Ki Patih, jawab prajurit Sandi itu. Lalu ia pun bergeser mundur dan berjalan keluar dari dalam Kadipaten Jipang. Waktu pun terus berlalu, sang Bagaskara berjalan terus dari timur ke arah barat setiap hari. Setelah itu tugasnya telah digantikan oleh rembulan yang bersinar di kegelapan malam, ditemani oleh ribuan bintang berkelip indah tak kenal lelah. Beberapa hari kemudian di Pajang beberapa kesatuan prajurit yang baru telah dibentuk, dan saat ini Kesultanan Pajang telah mempunyai kesatuan Wiro Tamtomo, Wiro Brojo, Wiro Manggolo, dan Wiro Yudo, ditambah pasukan Wiro Sandi Yudo yang telah lama terbentuk. Ratusan prajurit yang lama maupun yang baru mulai ditata. Semuanya telah ditempatkan di beberapa kesatuan prajurit. Satuan Wiro Yudo sebagai kesatuan tempur Pajang terdiri dari para prajurit pilihan yang mempunyai kelebihan sangat terampil menggunakan senjata pedang pendek maupun tombak panjang. Bentar lagi Pajang akan menjadi sebuah kesultanan yang besar. Setelah Kanjeng Sultan Hadiwijaya menyingkirkan Adipati Jipang Arya Penangsang, kata beberapa prajurit. Berita mengenai woro-woro sayembara pun telah tersebar luas di seluruh wilayah, dari Bangwetan sampai Bangkulon. 4 pasar setelah woro-woro sayembara tersebar ke seluruh tlatah Pajang, para prajurit pun yang berkeliling di daerah telah kembali ke kota Raja Pajang dan melaporkan hasilnya kepada Pemanahan. Pada malam harinya, Pemanahan, Penjawi, dan Juru Martani bertemu di rumah Mas Ngabehi Loring Pasar. Di mana Sutawijaya? Tanya Pemanahan. Mas Ngabehi Loring Pasar pergi berlatih olah kanuragan di tepi sungai. Nanti hampir tengah malam dia baru kembali ke rumah, jawab Juru Martani. Ya, Sutawijaya memang rajin berlatih untuk meningkatkan ilmunya, kata Penjawi. Hari ini prajurit yang diutus untuk menyebarkan woro-woro semuanya telah kembali ke kota raja. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membawa orang yang berani mengikuti sayembara, kata Pemanahan. Kalau tidak ada yang berani, maka Kanjeng Sultan sendiri nanti yang akan memimpin para prajurit menyerang Jipang, kata Penjawi. Jangan sampai Kanjeng Sultan sendiri yang menyelesaikan masalah Kadipaten Jipang, kata Juru Martani.
Maksud Kakang, siapa yang akan menjadi Senopati? Para prajurit tidak ada yang berhasil membawa orang yang berani melawan Arya Penangsang, kata Pemanahan. Bagaimana kalau Adi Pemanahan dan Adi Penjawi yang mengikuti sayembara itu? Nanti hadiahnya dibagi dua. Adi Pemanahan dan Adi Penjawi masing-masing mendapatkan satu wilayah bumi padi atau alas mentawai, kata Juru Martani. Kelihatannya berat untuk mengalahkan Penangsang. Aji Tamengwojo tidak bisa ditembus, kata Pemanahan. Dengan pusaka tombak Kiai Peret, Aji Tamengwojo bisa ditembus, kata Juru Martani. Tetapi tombak Kiai Peret sekarang sudah menjadi pusaka sifat kandel Kesultanan Pajang, kata Penjawi. Ya, nanti kita mencari sebuah cara supaya tombak pusaka Kiai Peret bisa dibawa ke pertempuran, kata Juru Martani. Keris Kiai Setan Kober adalah senjata yang sangat berbahaya. Setiap goresan akan berarti maut, kata Pemanahan. Kita akan berusaha supaya Arya Penangsang merasa tidak perlu menggunakan keris Kiai Setan Kober, kata Juru Martani. Kuda tunggangan Penangsang yang bernama Gagak Rimang adalah kuda yang luar biasa. Kuda kita tak akan mampu melawannya, kata Penjawi. Nanti kita akan carikan kuda tandingannya yang bisa membuat Gagak Rimang menjadi tak terkendali, kata Juru Martani. Jadi bagaimana, Adi Penjawi? Apakah kita berani mengikuti sayembara, kata Pemanahan. Ada berapakah jumlah seluruhnya laskar dari Selo, Kakang Pemanahan? Tanya Penjawi. Semuanya ada 4 atau 500 orang, Adi Penjawi, jawab Pemanahan. Masih kurang banyak, Kakang. Paling tidak harus ada tambahan 3 atau 400 prajurit Pajang lagi, jawab Penjawi. Bagaimana, Kakang Juru? Laskar dari Selo jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah prajurit Jipang, kata Penjawi. Nanti akan kita cari akal supaya sebagian prajurit Pajang bisa ikut berperang bersama laskar Selo melawan Jipang, kata Juru Martani. Mereka bertiga masih berbicara sampai hampir tengah malam, mengurai langkah-langkah yang akan dilakukan dan menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi pada saat laskar Selo bersama prajurit Pajang bertempur melawan prajurit Jipang. Hampir tengah malam saat itu terlihat Sutowijoyo pulang dari berlatih seorang diri di tepi sungai di dekat hutan di sebelah barat kota Raja Pajang. Bajunya yang basah oleh keringat segera diganti dengan baju yang kering. Tak lama kemudian di kejauhan terdengar lamat-lamat suara kentongan yang ditabuh dengan nada doro muluk. Tengah malam, kata seorang nenek yang sedang memeluk cucunya yang masih kecil di rumahnya yang tidak jauh dari pasar Pajang. Malam semakin larut, Pemanahan dan Penjawi telah pulang ke rumahnya. Suasana pun semakin dingin dan sepi. Hanya terdengar suara beberapa burung malam yang sedang mencari mangsa. Pagi pun telah menjelang, tak lama kemudian matahari pun menampakkan dirinya naik ke langit yang cerah dan udara pagi pun terasa segar. Beberapa hari kemudian, tepat 1 Condro setelah Sultan Hadiwijoyo berjanji kepada Ratu Kalinyamat untuk membunuh Penangsang, pagi itu di ruang dalam Kesultanan Pajang, Sultan Hadiwijoyo sedang duduk di kursi di hadap semua Nayaka Praja. Hadir juga putra angkatnya, Mas Ngabei Loreng Pasar. Kakang Pemanahan, kata Sultan Hadiwijoyo. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Semua prajurit yang menyebarkan woro-woro sayembara ke seluruh tlatah Pajang telah kembali semuanya, tanya Kanjeng Sultan. Para prajurit sudah kembali semuanya, Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Siapakah yang berani mengikuti sayembara itu, Kakang? Kata Kanjeng Sultan. Mohon ampun, Kanjeng Sultan, tidak ada seorang pun yang berani mengikuti sayembara itu. Tidak ada seorang pun yang bersedia membunuh Adipati Jipang, jawab Pemanahan. Kalau begitu,
Besok pagi, persiapkan para prajurit Pajang. Para prajurit akan diberangkatkan menggempur Jipang. Aku sendiri yang akan menjadi Senopati Agung Pajang melawan Arya Penangsang, kata Sultan Hadiwijoyo. Hamba mohon ampun Kanjeng Sultan, apakah tidak sebaiknya kita mencoba cara lain, kata Pemanahan. Cara lain bagaimana, Kakang? Tanya Sultan Pajang. Apakah Kanjeng Sultan tidak minta kesediaan Ki Kebo Kanigoro untuk membunuh Penangsang? Ilmu Ki Kebo Kanigoro jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu Arya Penangsang, tanya Pemanahan. Sultan Hadiwijoyo menggelengkan kepalanya sambil berkata, jangan Kakang, selama aku masih dapat mengatasi persoalan di dalam Kesultanan Pajang, aku tidak akan melibatkan Siwa Kanigoro. Meskipun Siwa Kanigoro mampu dengan mudah membunuh Penangsang, kata Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan, kalau begitu hamba mohon izin, hamba beserta di Penjawi yang akan mengikuti sayembara itu. Kami bersedia membunuh Penangsang, Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Mendengar perkataan Pemanahan, Sultan Hadiwijoyo terkejut. Dipandanginya Pemanahan dan Penjawi yang duduk bersila di hadapannya. Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi bersedia mengikuti sayembara membunuh Penangsang, tanya Sultan Pajang. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Baiklah, nanti hadiah yang aku janjikan, Bumi Pati dan Alas Mentawai, akan aku berikan kepada Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi. Lalu apa yang Kakang perlukan untuk melawan Jipang? Tanya Sultan Pajang. Laskar Selo tidak banyak Kanjeng Sultan. Untuk menghadapi prajurit Jipang, hamba minta bantuan prajurit Pajang sebanyak 400 prajurit, kata Pemanahan. Baik, silahkan membawa 400 prajurit Pajang, Wiro Tamtomo, Wiro Brojo, Wiro Yudo, dan Wiro Manggolo. Kemudian apalagi keinginanmu, Kakang Pemanahan, kata Kanjeng Sultan. Hamba minta putra dalam Sutowijoyo ikut berperang bersama hamba, Kanjeng Sultan. Karena sebagai anak laki-laki harus mampu bertempur, supaya besok bisa menjadi seorang yang mampu memimpin sebuah pertempuran, kata Pemanahan. Kau akan mengajak Sutowijoyo berperang? Ingat Kakang Pemanahan, Sutowijoyo adalah anakku, kata Sultan Hadiwijoyo. Betul Kanjeng Sultan, hamba hanya menjalankan titah Kanjeng Sultan beberapa waktu yang lalu, supaya putra dalem Sutowijoyo ikut berperang melawan Jipang, agar bisa menjadi seorang laki-laki pemberani, kata Pemanahan. Sultan Hadiwijoyo belum menjawab pertanyaan dari Pemanahan, sebuah permintaan yang sulit. Kanjeng Sultan pun menimbang dan mengurai apakah sebaiknya Sutowijoyo mendapatkan pengalaman sesungguhnya ikut berperang melawan Jipang bersama prajurit Pajang dan Laskar Selo. Sutowijoyo, kata Sultan Pajang. Dawuh dalem ayahanda Sultan, kata Sutowijoyo. Apakah kau berani ikut berperang melawan Jipang? Tanya Sultan Pajang. Hamba berani ayahanda, kata Sutowijoyo. Bagus, kalau kau berani berangkat ke pertempuran, aku izinkan kau ikut bersama para prajurit Pajang berperang melawan Jipang, kata Sultan Hadiwijoyo. Terima kasih ayahanda, kata Sutowijoyo. Kakang Pemanahan, Sutowijoyo adalah anakku. Kakang yang mengajaknya, berarti Kakang yang harus bertanggung jawab terhadap keselamatan Sutowijoyo, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Jangan sampai kulitnya tergores, apalagi tulangnya sampai patah. Kalau terjadi sesuatu terhadap anakku Sutowijoyo, kau akan menerima akibatnya, Kakang Pemanahan, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Tunggu sebentar Sutowijoyo, kata Sultan Hadiwijoyo. Kemudian Kanjeng Sultan bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan masuk ke kamar pusaka. Beberapa saat kemudian Kanjeng Sultan keluar dari ruang pusaka sambil membawa sebuah tombak pusaka sifat kandel, Kasultanan Pajang, tombak Kiai Pleret. Setelah duduk kembali di kursinya,
Maka sambil kedua tangannya memegang tombak Kyai Pleret, Kanjeng Sultan pun berkata, "Sutawijaya, kau tangkas menunggang kuda, kau pandai bermain sodoran, dan tak seorang pun yang mampu mengalahkanmu. Kini telah tiba saatnya kau harus menghadapi lawan yang sebenarnya. Majulah kemari, Sutawijaya." Sutawijaya maju ke depan dengan laku dodok. Setelah menyembah, ia pun duduk bersila di hadapan Kanjeng Sultan. "Berjongkoklah, Sutawijaya. Gunakan ini sebagai bekal untuk berperang. Terimalah tombak pusaka Kyai Pleret. Kau gunakan tombak pusaka ini untuk kebesaran dan kejayaan Kesultanan Pajang," kata ayahandanya. Sutawijaya segera berjongkok di hadapan Kanjeng Sultan. Setelah itu kedua tangannya menerima tombak Kyai Pleret. Kemudian ia pun bergeser mundur ke belakang. Setelah Sutawijaya bergeser mundur ke belakang, maka Kanjeng Sultan memandang ke arah pemanahan. "Kakang Pemanahan, prajurit Pajang harus membawa bendera Gulo Klopo." "Tunggulah sebentar, Kakang Pemanahan," kata Sultan Hadiwijaya. Kemudian Kanjeng Sultan bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan masuk ke kamar pusaka. Berapa saat kemudian Kanjeng Sultan keluar dari ruang pusaka sambil membawa sebuah tombak Poncosula, pusaka Kesultanan Demak yang sekarang menjadi milik Kesultanan Pajang, Kyai Wajra. Setelah duduk kembali di kursinya sambil kedua tangannya memegang tombak Poncosula Kyai Wajra, Kanjeng Sultan pun berkata, "Majulah ke depan, Kakang Pemanahan." Pemanahan bergeser ke depan dengan laku dodok. Setelah menyembah, ia pun duduk bersila di hadapan Kanjeng Sultan. "Kakang Pemanahan, Poncosula Kyai Wajra termasuk salah satu tombak pusaka Kesultanan Pajang. Pasanglah Kyai Wajra ini di ujung tiang bendera Gulo Klopo. Jangan sampai bendera itu direbut musuh. Pertahankan bendera Gulo Klopo itu dengan nyawamu. Berjongkoklah, Kakang Pemanahan," kata Sultan Hadiwijaya. Setelah itu Kanjeng Sultan pun memberikan tombak Kyai Wajra kepada Pemanahan. Pemanahan segera berjongkok, lalu kedua tangannya menerima tombak Poncosula Kyai Wajra. Setelah itu ia pun bergeser mundur ke belakang. "Nah, Kakang Pemanahan, semua permintaanmu sudah aku penuhi. Dalam waktu paling lambat 2 pasar lagi, Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi harus sudah dapat membunuh Arya Penangsang," kata Kanjeng Sultan. "Sendika dawuh, Kanjeng Sultan," kata Pemanahan. "Ada yang ingin kau katakan, Kakang Jurumertani?" tanya Kanjeng Sultan, yang melihat Jurumertani menyembah. "Kanjeng Sultan, hamba adalah pamomong putra dalem Sutawijaya sejak masih bayi. Tidak tega rasanya melepas momongan hamba yang belum dewasa maju ke medan perang. Kalau diizinkan, hamba ingin mendampingi putra dalem di peperangan, Kanjeng Sultan," kata Jurumertani. "Baiklah, Kakang Jurumertani, aku izinkan kalian berempat berangkat perang ke Jipang bersama 400 prajurit Pajang." "Lalu kapan Kakang Pemanahan akan berangkat?" kata Kanjeng Sultan. 2 hari lagi, Kanjeng Sultan. Nanti sepasar lagi 400 orang prajurit akan menyusul berangkat bersama di Penjawi secara kelompok demi kelompok untuk menghindari dari pengamatan para prajurit Sandi Jipang," kata Pemanahan. "Baiklah, Kakang Pemanahan, kalau begitu pertemuan ini sudah selesai, aku akan ke kamar dulu. Silahkan kalau Kakang bertiga akan mempersiapkan persiapan para prajurit," kata Sultan Pajang. Setelah itu Kanjeng Sultan berangkat dari duduknya lalu berjalan masuk ke kamarnya. Setelah Kanjeng Sultan tidak terlihat lagi, Pemanahan kemudian berkata kepada semua yang hadir, "Besok lusa kami berempat akan berangkat ke Jipang. Nanti urusan para prajurit yang tidak ikut berperang menjadi kewajiban Ngabei Wuragil dan Ngabei Wilomarto. Sekarang kami berempat akan pulang dulu, akan membicarakan persiapan keberangkatan para prajurit." Mereka berempat kemudian keluar dari ruang dalam, dan ketika di pendopo, Pemanahan berkata kepada seorang prajurit yang berada di sana, "Panggil Ki Lurah Prayogo, Ki Lurah Prayudo,
Ki Lurah Sakri dan Ki Lurah Kastowo. Baik Ki, kata prajurit itu. Lalu ia pun segera melangkahkan kakinya meninggalkan pendopo. Tak lama kemudian Pemanahan Penjawi, Juru Mertani dan Sutawijaya keluar dari pendopo Kesultanan Pajang menuju dalam Mas Ngabei Loring Pasar. Di dalam lor pasar, tombak Kyai Peret dan Poncosuro Kyai Wodro yang masih tertutup warongko dimasukkan ke dalam sebuah ploncon kosong yang berada di ruang dalam Mas Ngabei Loring Pasar. Beberapa saat kemudian datanglah Ki Lurah Prayogo, Ki Lurah Prayudo, Ki Lurah Sakri dan Ki Lurah Kastowo. Mereka langsung menuju ruang dalam memenuhi Pemanahan bersama Penjawi, Juru Mertani dan Sutawijaya. Duduklah Ki Lurah, kata Pemanahan. Keempat lurah prajurit itu pun duduk di tikar bersama Pemanahan dan 3 orang lainnya. Ki Lurah Prayogo, Ki Lurah Prayudo, Ki Lurah Sakri dan Ki Lurah Kastowo, kalian aku panggil kemari. Ada hal yang sangat penting untuk kalian ketahui. Kita saat ini dalam persiapan perang melawan Kadipaten Jipang, kata Pemanahan. Perang melawan Jipang, kata keempat lurah prajurit Pajang itu dalam hatinya. Nanti yang berangkat perang ke Jipang adalah 400 prajurit Pajang dari kesatuan Wiroyuda, Wirobrojo dan Wirotamtomo, bersama aku sendiri, bersama Ki Penjawi, Ki Juru Mertani dan Sutawijaya. Dan nanti aku yang akan menjadi Senopati Agung prajurit Pajang, kata Pemanahan. Gelar perang yang akan kita gunakan adalah gelar Garuda Nglayang, sedangkan Senopati Pengapit sebagai cakar di sayap kiri adalah Ki Penjawi, dan Senopati Pengapit sebagai cakar di sayap kanan adalah Ki Juru Mertani. Jangan lupa kita bawa bendera Guloklopo dan bendera Kesatuan Prajurit Pajang, kata Pemanahan.